wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin Prawitno dengan NIM akhir 177. Saya di sini akan membuat tugas metodologi studi Islam kelas HIE. Nah, untuk bab awal pengantar metode studi Islam, yaitu metode studi Islam adalah cara atau pendekatan ilmiah untuk memahami ajaran Islam secara mendalam dan objektif. Dan juga adapun tujuannya agar seseorang tidak hanya memahami Islam secara dogmatis, tetapi juga secara ilmiah dan rasional. Dan juga ada beberapa metode yang digunakan, yaitu seperti normatif teologis, dan ada historis sosiologis, dan juga ada filosofis dan komparatif. Seperti yang kita tahu, yang normatif teologis itu menyangkut berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan untuk historis sosiologis itu melihat Islam dalam konteks sejarah dan sosial, dan untuk filosofis itu mencari makna terdalam ajaran Islam, dan untuk komparatif itu membandingkan Islam dengan agama atau sistem lain. Dan yang kedua, materi kedua itu adalah sejarah perkembangan studi Islam. Jadi studi Islam itu berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan ulama. Jadi perkembangannya itu dapat dibagi menjadi beberapa fase, seperti masa Nabi dan sahabat, penekanan pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, dan juga ada masa klasik dari abad 7 sampai ke abad 13 Masehi. Itu muncul berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, fikih, kalam, hadis, dan tasawuf. Dan juga ada masa pertengahan, yaitu dari abad ke-14 sampai 18 Masehi. Itu ilmu Islam berkembang di pusat-pusat seperti Baghdad, dan juga ada Andalusia, dan juga di Kairo. Seperti di sekarang masa modern dan kontemporer, itu juga muncul pendekatan baru seperti studi Islam dengan metode ilmiah, dan juga interdisipliner dan kontekstual. Dan untuk materi yang ketiga itu agama dalam kehidupan manusia. Jadi agama berfungsi sebagai pedoman hidup, pengendali moral, dan sumber nilai spiritual. Fungsinya itu seperti fungsi moral dan etika, ya, mengarahkan perilaku agar sesuai norma. Dan seperti fungsi sosial itu mempererat hubungan antar manusia. Ada juga yang fungsi psikologis, itu memberi ketenangan dan makna hidup. Sedangkan di fungsi spiritual itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertanggung jawab menjaga keadilan, kedamaian, dan keseimbangan. Selanjutnya materi keempat, yaitu karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Nah, Islam itu memiliki beberapa karakteristik utama. Contoh universal itu berlaku untuk seluruh manusia dan zaman. Keseimbangan atau tawasun itu antara dunia dan akhirat. Kayak kesederhanaan itu wasatiyah, itu tidak berlebihan. Kemanusiaan itu insaniyah, menghargai harkat manusia. Dan juga ada kerahmatan atau rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang bagi semua. Nah, juga ada dimensi ajaran Islam itu mencakup akidah atau keimanan, syariah, dan akhlak. Seperti syariah itu aturan ibadah dan muamalah, akhlak itu budi pekerti dan moral manusia. Nah, untuk materi yang kelima itu penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama itu berfokus pada hakikat ajaran agama itu sendiri, seperti doktrin, kitab suci, dan konsep ketuhanan. Sedangkan penelitian keagamaan memberi bagaimana agama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat atau sehari-hari, termasuk budaya, perilaku juga termasuk, dan fenomena sosial keagamaan. Dan metode yang digunakan itu ada kualitatif atau observasi, wawancara, studi literatur.
Tujuannya adalah untuk memahami agama secara objektif, ilmiah, dan relevan dengan konteks modern. Nah, untuk materi kita yang terakhir itu materi yang keenam, yaitu sistem dalam gagasan universal. Islam mengandung nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua umat manusia, seperti keadilan atau al-adl, kemanusiaan atau al-insaniyah, perdamaian, atau bisa disebut asalam, kebebasan al-hurriyah, persaudaraan al-ukhuwah. Nah, nilai-nilai ini menjadi dasar hubungan antara manusia tanpa membedakan suku, ras, atau agama, serta menjadikan kontribusi Islam terhadap peradaban Islam. Nah, kayak tadi yang sudah saya sebutkan, al-adl, al-insaniyah, as-salam, al-hurriyah, dan al-uhwah. Sekian video ringkasan materi dari 1 sampai 7 dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.